Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Rara Amiati, Risa Audina, Sania Samsul, Sonia Putri, dan Sumaryanti. Pada kali ini kami akan membahas tentang pemahaman understanding by design pada aspek berempati. Berdasarkan pemahaman understanding by design, terdapat aspek pemahaman yang terdiri dari 6, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Nah, kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan membahas pada aspek empati. Aspek ini mencoba untuk menaruh diri pada posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, serta menemukan nilai dari sesuatu. Empati melibatkan pelajar menyelami pandangan dunia orang lain. Peserta didik mampu untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, menawarkan perspektif emosional bagi peserta didik. Empati memungkinkan pelajar untuk melampaui pendapatnya sendiri untuk membuat makna emosional. Nah, peserta didik dikatakan telah memahami apabila dapat berempati dengan memahami orang lain. Adapun kriteria yang dapat digunakan adalah sensitif, yaitu peka terhadap permasalahan, terbuka, yaitu menerima tanpa paksaan, reseptif atau tanggap terhadap anjuran orang lain, perseptif, kesadaran yang tajam, dan taktis dengan siasat atau perencanaan yang teliti. Beberapa manfaat empati yaitu menambah rasa cinta pada sesama, membuat kita lebih bersyukur, disukai oleh orang-orang sekitar, dan menjauhkan diri kita dari egoisme. Kemudian terdapat contoh konkret dalam pembelajaran yang berkaitan dengan empati. Nah, contoh konkretnya seperti konten video komik yang menampilkan apa itu pencemaran, dampak pencemaran, dan solusi pencemaran air. Terdapat pertanyaan pada angket yang menunjukkan siswa berempati terhadap lingkungan setelah menonton video komik. Beberapa pernyataan positif seperti, "Saya tidak suka membuang sampah di sungai. Saya senang apabila berpartisipasi dalam kegiatan mendaur ulang sampah." Beberapa pernyataan negatif juga seperti, "Sampah organik dibuang di sungai tidak berbahaya karena akan terurai. Saya tidak terganggu dengan sungai yang tercemar." Nah, berdasarkan perhitungan skor, diperoleh nilai sebesar 0,6 yang tergolong sedang. Hal ini menunjukkan setelah melihat video komik, peserta didik jadi lebih sensitif terhadap pencemaran sungai, memberikan pemahaman dan memotivasi peserta didik agar lebih peduli menjaga sungai dari pencemaran. Nah, terdapat juga contoh konkret lainnya, yaitu peserta didik mampu berempati terhadap lingkungan selama kegiatan praktikum pada materi kelarutan dan hasil karya kelarutan. Pada pertemuan 1-4 menunjukkan terdapat penerapan pembelajaran inquiry berpendekatan SETS, empati terhadap lingkungan semakin baik. Nah, lalu ada juga contoh konkret lainnya, yaitu guru menyiapkan beberapa pertanyaan terkait kondisi seorang, kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat pernyataan untuk mengukur tingkat karakter empati siswa. Guru dapat menganalisis dengan melihat siswa apakah mampu menjadi pendengar yang baik. Guru dapat melihat ketika pembelajaran berlangsung, apakah sikap peserta didik mampu mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh guru, dengan meminta penjelasan kepada peserta didik tentang perasaannya hari itu. Contoh konkret lainnya, dalam sebuah kursus Yayasan Pertanian, empati dapat digunakan ketika membahas isu kelaparan dunia. Karena sifat dari topik ini, guru dengan mudah dapat mengatur konteks emosional untuk peserta didik. Guru dapat mendiskusikan beberapa faktor yang terlibat. Ketika membahas tantangan ketahanan pangan, meminta peserta didik untuk menggambarkan seperti apa kehidupan di tempat yang berbeda konteks budaya, dan meminta peserta didik untuk menciptakan solusi terhadap masalah dengan menggunakan aspek pemahaman yang lainnya. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kami, kelompok 5. Kami akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.